Pemirsa, hari ini kita sedang berada di dinas atau di kantor pemerintahan desa Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, seiring dengan berbagai kegiatan-kegiatan para desa se-Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa kegiatan banyak namun anggaran tidak ada. Sebagai leading sektor dari pihak dinas pemerintahan desa Kabupaten Bengkayang. Selamat pagi Pak Dodorikus Esos MSI. Kira-kira bagaimana menurut tanggapannya Pak? Ya, baik. Jadi memang saat ini memang pemerintah desa kita sedang menangani masalah COVID di desa masing-masing. Cuma mereka ini masih terkendala karena sampai saat ini anggaran desa yang bersumber dari dana desa yang bisa digunakan untuk menangani COVID itu belum dapat disalurkan sampai dengan hari ini. Sedangkan kabupaten lain di Kalbar ini semua sudah. Salah satu penyebabnya karena syarat penyaluran dana desa Kabupaten Bengkayang, yaitu syaratnya itu pemindah surat kuasa pemindah bukuan dana desa yang ditandatangani oleh PLH Bupati Bengkayang itu tidak dapat disahkan oleh KPPN Singkawang. Kenapa tidak bisa disahkan? Karena berdasarkan ketentuan di PMK 205 bahwa penandatanganan surat kuasa pemindahan bukuan itu sekurang-kurangnya ditandatangani oleh PLT Bupati. Oleh karena itu, karena yang menandatangani surat tersebut adalah PLH, maka belum bisa diterima oleh KPPN. Langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah menyurati Kementerian Desa melalui Dinas PMD di Kabupaten Bengkayang agar mengkoordinasikan masalah ini. Dan sudah ditindaklanjuti melalui video conference pada tanggal 2 April yang lalu antara pemerintah Kabupaten Bengkayang, kemudian Kemendagri, kemudian Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Hasil video conference terkait dengan kewenangan PLH ini sudah dibahas bersama 3 kementerian ini dengan pemerintah daerah, yang kesimpulannya pada saat itu bahwa dari Kemendagri akan memberi jawaban kepada Kementerian Keuangan terhadap masalah kewenangan PLH menandatangani surat kuasa tersebut. Jadi pada tanggal 6 April Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan bersurat kepada Dirjen Otonomi Daerah di Kemendagri yang isinya minta penegasan atas kewenangan PLH tersebut, dan dijawab pada tanggal 27 kemarin yang isinya bahwa sesuai kewenangannya PLH dapat melakukan kegiatan-kegiatan ataupun menandatangani surat-surat yang menjadi tugas rutin sehari-hari Bupati atau PLT Bupati. Nah, surat tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Yang kata kunci yang kami dapati dari Kementerian Keuangan bahwa atas kondisi kita, pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak boleh berhenti dari sisi administrasi maupun apa, dari tetap harus berlanjut. Intinya itu. Nah, karena itu nanti kita akan menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan apakah surat itu sudah dapat menjadi dasar untuk Kementerian Keuangan memerintahkan KPPN segera menyalurkan dana desa Kabupaten Bengkayang. Itu. Jadi baru tanggal 27 kemarin. Jadi kita sekarang ini dalam posisi menunggu. Demikian. Kira-kira apa yang perlu disampaikan oleh Bapak Kadis dari pemerintahan desa Kabupaten Bengkayang untuk disampaikan kepada para kepala desa yang ada, sehingga mereka tidak menunggu-nunggu dan membuat statement yang berlebihan. Pesan.
saya pesan kepada kepala desa supaya kepala desa tetap melaksanakan tugas dan fungsinya walaupun anggaran kita belum tersalurkan, terutama DD, itu tetap lakukan upaya-upaya karena ini wabah, tidak bisa kita menunggu dana. Lakukan langkah yang bisa, tentu bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di desa, bisa bekerja sama juga dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, bagaimana langkah upaya kita menangani itu dulu, walaupun anggarannya akan menyusul. Mudah-mudahan kita berharap proses penyaluran anggaran kita ini bisa cepat dilakukan. Sekurang-kurangnya kalau bisa Mei ini sudah harus mulai dilakukan pencairan. Nah, cuma memang kita untuk yang tahap pertama ini kita akan fokuskan kepada BLT dulu, bantuan langsung tunai. Nanti kami akan berikan petunjuk. Kita rencanakan minggu depan kita akan video conference dengan camat untuk memberikan petunjuk kepada pemerintah desa bagaimana kita menetapkan para calon penerima BLT ini. Dan yang paling pokok kami minta kepala desa segera dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan DD itu segera dipenuhi, segera diantar dan dikonsultasikan. Karena sampai dengan hari ini yang sudah melakukan konsultasi itu baru 50% dari total desa-desa kita yang sudah konsultasi. Kami minta yang belum segera, karena kalau kita agak lambat ya terlambat juga masyarakat kita menerima BLT. Nah itu Bang yang kami mau tanya juga, itu ada yang layak, ada yang tidak layak. Ini kan di daerah kepulauan kayaknya ada data yang sangat tidak layak kok menerima. Nah bagaimana dengan data yang lama atau data yang baru tentang penerimaan dana BLT ini? Soalnya ini simpang siur beritanya Bang. Nah kami minta penjelasan dari Bapak selaku badan pemerintah desa agar memberikan himbauan kepada Pak Kades, Pak Lurah, RT dan dusun, termasuk juga RW. Gimana tanggapan Bapak? Jadi nanti untuk teknis pendataan calon penerima, basis data kita nanti kita ngambil data terpadu kesejahteraan sosial yang berada di dinas sosial. Itu kunci data pertama yang harus kita pegang. Kami sudah koordinasi dengan dinas sosial. Dari data itu nanti, misalnya ditemukan berdasarkan data DTKS, itu bahwa di desa Bapak Ibu itu ada 50 kakak tercatat di situ. Nanti dipilah dulu dari 50 itu, mana yang sudah dapat BPNT, mana yang sudah dapat PKH, mana yang kalau memang sudah terdaftar menerima kartu prakerja, kemudian mana yang akan di list akan menerima bantuan sosial tunai dari dinas sosial, ya dari dinas sosial, itu di list dulu. Artinya di checklist dari 50 itu. Yang tidak terchecklist itu yang baru kita masukkan sebagai calon penerima BLT. Nah, terhadap data yang sudah diberikan oleh dinas sosial tidak serta-merta langsung difinalkan. Desa diberi kesempatan untuk mengecek ulang data itu, baik yang sudah terima PKH, BPNT atau kartu prakerja, layak tidak layaknya itu baru harus dievaluasi di lapangan. Kemudian termasuk yang nanti yang calon penerima BLT, walaupun tadi sudah di checklist, diketahui masih sekitar misalnya 10 orang yang tidak masuk BPNT, tidak masuk PKH, tidak masuk kartu prakerja dan tidak akan terchecklist sebagai penerima bantuan sosial. Itu juga harus diperiksa juga, walaupun sisanya hanya 10. Siapa tahu dari data 10 itu terdapat yang tidak layak. Indikator yang layak tidak layak sudah diberikan oleh Kementerian Desa kemarin. Ada 14 indikator. 14 indikator itu yang menjadi acuan kita. Ditambah lagi dari 14 indikator itu apakah memang di situ ada yang penyakitnya kronis, apakah di situ ada yang kehilangan pekerjaan sama sekali, artinya dia ini mungkin selama ini kerja di katakanlah yang UKM selama ini di pasar jualan apa, karena COVID ini langsung jatuh, artinya miskin total.
artinya tidak ada usaha lain lagi. Itu yang harus kita pilah nanti di desa. Tapi nanti kami akan berikan petunjuk minggu depan supaya kita ada satu bahasa. Berapa persen Bang yang sudah masuk Pak tentang data-data ini, baik data yang baru maupun data yang lama sudah masuk di pemerintah desa tentang bantuan BLT? Data bantuan BLT PK ini kan sudah ada di desa, karena dinas sosial itu kan sudah membaginya sejak tahun baru, dan terakhir kemarin bulan 1 atau bulan 2 mungkin sudah dibagi. Tentu data itu sudah ada. Nah, akan ketahuan di situ yang sudah dapat BPNT, PKH. Satu lagi nanti ada program sosial yang kami dapat informasikan dari kepala dinasnya kemarin, kami koordinasi, akan dicek lagi dari data terpadu itu yang akan mendapat bantuan sosial tunai. Sisanya nanti yang kami arahkan untuk BLT. Kalau syarat untuk dapat BLT ini apa yang disiapkan oleh masyarakat? Syaratnya ya dia harus masuk kriteria miskinnya itu dulu, miskin, kemudian ada juga kondisi yang saya katakan tadi, apakah dia kehilangan pekerjaan, ada punya penyakit menahun, ya, kemudian dia belum mendapat program yang 3 macam tadi, minimal itu, yaitu PKH, bantuan pangan non tunai atau disingkat BPNT, punya kartu prakerja, dan terakhir nanti ada program lagi yang disebut dengan bantuan sosial tunai. Ya, ada 4. Tapi ini baru akan berjalan. Dan ini kan saya tamat yang terakhir nih Pak Dorikus, bahwa di dalam proses atau perjalanan COVID-19 ini kan sifatnya kan krusial nih kan. Ya. Jadi dan sudah sudah diberikan maklumat oleh Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa kita tetap tinggal di rumah, stay at home katanya kan. Akan tetapi apakah nanti pembagian ini orang-orang yang tergolong ada itu harus bervariasi dan tidak akan sama dibagikan bantuan itu? Pembagian bantuan itu diberikan memang tidak ada istilah dibagi. Dia harus tetap kepada yang sudah ditetapkan. Nanti penetapan mereka itu melalui yang disebut dengan musyawarah desa khusus. Jadi siapa yang dapat itulah yang akan diberikan. Cara memberi mereka itu ada 2 pilihan, boleh tunai artinya diberikan cash langsung sebesar 600.000, artinya langsung petugas memberikan kepada yang bersangkutan, atau secara tidak tunai melalui rekening. Rekening. Itu nanti saya tanya lagi, ini penegasan pendataan BLT ini kan banyak sekali di lapangan Pak Dodo. Nah, sementara ini apakah data ini tidak valid atau semacam ada iri atau dengki terhadap warga sendiri? Nah, penegasan Bapak selaku Pemdes agar semua ini tertata dengan baik. Nah, gimana harapannya kepada RT dan RW, dusun dan Kades Lurah supaya semua yang layak itu mendapat? Yang pertama, saya katakan tadi, desa harus pegang data DTKS dulu. Data DTKS itu sudah kami dengan dinas sosial. Nanti silakan desa pegang data itu dulu. Baru dari data itu silakan sekali lagi dipilah mana yang sudah dapat BPNT, PKH, kemudian kartu prakerja. Ditambah lagi nanti satu saya katakan tadi, tapi nanti checklist ini akan disampaikan oleh dinas sosial. Siapa yang akan dapat bantuan sosial tunai. Yang sisanya baru itu yang difokuskan kepada penerima BLT. Tetapi saya katakan jangan serta-merta ditetapkan, harus dicek. Takut ternyata orang mampu sudah pindah, satu keluarga pindah, tidak ada lagi di kampung itu, atau sudah meninggal sehingga memang dia tidak lagi layak dapat karena sudah meninggal semua. Nah, itu nanti yang display. Khusus yang baru, yang di luar data terpadu kesehatan sosial, bolehkah? Boleh, sepanjang masuk kriteria orang miskin. Boleh ditambahkan. Nanti penambahan ini harus kita laporkan kepada dinas sosial untuk dihimpun dan disampaikan kepada Kementerian Sosial sehingga ditetapkan dalam TTKS berikutnya.
Nah itu dia. Ya baik, pemirsa, bahwa Ya. wawancara kami dengan Badan Pemerintahan Desa, justru beliau berharap bahwa ikuti aturan-aturan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Ya. Dan kepada kepala desa, para kepala desa kiranya tetap melaksanakan kegiatan, akan tetapi harus bersabar. Ya.